penampilan dari Ananda Fikri Azwar dari MTS Darul Salihin. Gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, baik, silahkan Ananda Fikri, tafadol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bini'mati imani wal islami wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rambut kita berwarna hitam. Coba Anda bayangkan, jika rambut kita berwarna hijau, tentu tatuan kambing dan tatuan lembu tidak dapat membedakan yang mana rambut dan yang mana rumput. Dan di mana Dianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan lubang hidung kita ke bawah. Coba Anda bayangkan, jika lubang hidung kita ke atas, bila hujan tentu kita akan tersenggak. Selawat dan salam marilah kita sanjung sajikan ke seorang putra gurun pasir yang pada subuh Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh dan tersingkir. Lahirlah Nabi terakhir, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dan saya bangga-banggakan peserta Dai Cilik Radio. Dan saya tidak lupa mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada MC acara tadi yang telah ikhlas hatinya memanggil nama baik saya. Guna dan tujuan hanya untuk membawakan sebuah mata acara dakwah yang saya beri judul Ramadan berhubungan dengan keluarga. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sungguh Ramadan bulan penuh berkah yang membawa ragam kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Satu di antaranya adalah momentum untuk mengokohkan keluarga agar lebih baik. Khair al-usrah, sebuah rumah tangga yang berdiri di atas akar tauhid, pohon-pohon syariah yang berdiri tegak, dan tandan buah akhlak yang baik. Semua itu terwujud manakala Ramadan menjadi
madrasah dan tarbiyah, meraih pribadi takwa, syukur dan benar. Ada 4 aspek yang ditempa Ramadan untuk menguatkan keluarga kita. Yang pertama, aspek fisik atau jasadiah. Keberkahan puasa sudah terasa sejak sahur. Seorang ibu dengan tulus menyiapkan santapan halal dan bergizi. Lalu ia mengajak suami dan anak-anak maupun orang tua untuk sahur bersama. Begitu pula dengan berbuka puasa, walau hanya dengan makanan sekedarnya, agar memperoleh berkah. Betapa banyak saudara kita yang tidak merasakan momen itu, yaitu berkumpul dengan keluarga. Momen ini disebabkan karena adanya perpisahan. Pola makan yang baik akan menyehatkan anggota keluarga, sebab puasa memberikan waktu istirahat dan pemulihan organ tubuh. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ukhdu takhnamu wa sumu tasihu wa safiru tasnakhnu, yang artinya, berperanlah niscaya kalian akan mendapatkan harta rampasan, berpuasalah niscaya kalian akan sehat, berperanlah niscaya kalian akan mendapatkan, bersafarilah maka kalian akan kaya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Yang kedua, aspek sosial. Ramadan pun dapat membangun kebersamaan dalam keluarga. Seorang ayah atau ibu yang bekerja berupaya lebih cepat pulang agar bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan, santai dan berbincang, dan berdoa agar anaknya mempunyai akhlak karimah. Yang ketiga, aspek intelektual. Ramadan pun dapat membangun iklim keilmuan dalam keluarga. Orang tua kita menjadikan bulan ini sebagai bulan penuh pembelajaran, membaca buku keislaman, membaca 1-2 ayat Quran atau hadis. Yang keempat, aspek spiritual. Dimensi inilah yang paling utama. Ramadan pun dapat membangun ketakwaan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesimpulan dari pidato saya ini, yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan untuk berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, ada 4 aspek yang ditempa Ramadan. Mungkin cukup sekedar inilah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohonlah kiranya saya diberikan kemaafan. Alhamdulillah. Sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, saya bawakan 2 buah pantun. Oh, banyak. Janganlah Anda bersuara di saat berolahraga. Kalau saya jadi juara, saya doakan dewan juri masuk surga. Masya Allah. Anak itik berenang-renang, sebentar lagi ku kasih makan. Pidatoku ini tidaklah panjang, badan pun kecil, ilmu pun kurang. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tertransfer nih semangatnya ya Ananda Fikri ya, luar biasa. Utusan dari MTS Darul Salihin kepada Pak Ustadz Ali Basir Tafadol untuk komentarnya. Terima kasih Mirna. Assalamualaikum Fikri Azwar. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Dari mana sekolahnya nih? Miss Darul Salihin. Ya, usia Fikri berapa hari ini? 11. 11 tahun ya, Alhamdulillah. Judul ceramahnya tadi? Ramadan berhubungan dengan keluarga. Alhamdulillah. Kaki Ustadz mungkin juga pendengar menikmati ceramah kamu. Nah, power suaranya sudah bagus ini, suara menggelegar. Ini modal ya kalau kita dai. Tetap membukanya tadi dengan salam, tapi tadi dengan ta'awuz ya. Nah, salam dulu, baru kemudian ta'awuz juga ya. Baca bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian langsung bacakan Quran dulu berkenaan dengan tema ya. Setelah itu hadis ya. Pembukaannya nggak usah panjang-panjang, singkat saja. Karena dalam ceramah itu, dalam lomba ini kita pakai durasi ya. Pembukaan, isi, kesimpulan. Nah, kamu sudah ada tadi, cuma pembukaannya terlalu panjang. Nah, gayanya khas. Nah, kamu gayanya sudah seperti dai nih. Nah, ke depan ini dipertahankan ya. Nah, kamu punya ciri khas ini,
Tapi tambah lagi ya ke depan dengan seni suara. Ada nggak tadi lagu Islaminya? Nggak ada ya. Sesuaikan dengan tema. Tambah lagi ya. Nah, jadi dalam beberapa menit kita sudah menikmati ceramah kamu. Tapi tadi di penghujung ceramahnya ada pantun tadi ya. Ya coba ada 2 tadi ya. Satu aja coba. Gimana tadi? Jangan apa gimana? Janganlah pernah Anda bersuara di saat berolahraga. Kalau saya jadi juara, saya doakan Dewan Juri masuk surga. Amin. Ya. Bila Anda bersuara ketika sedang berolahraga, jikalau kamu nanti juara, semua kita insya Allah masuk surga. Amin ya robbal Insyaallah ya. alamin. Makasih Ananda. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kepada Ustadz Rafi'i Munir. Tafadol. Baik, makasih anak kami Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah sudah tampil ya pada dai radio cilik ini ya. Ini pertama tampil ya. 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 Alhamdulillah suaranya lantang tegas ya. Tapi tadi agak oper sedikit di awal. Assalamualaikum sampai tegang urat lehernya saya lihat kan. Ya. Begitu masuk kepada sudah mulai agak kendor ya. Jadi jangan terlalu oper juga. Karena nanti masih ada beban tugas dalam menyampaikan pidato, takut kehabisan energi kan. Ini mulai agak kehabiskan energi separuh tadi kan, sudah mulai datar biasa saja kan. Ya semangat boleh, tapi jangan harus habis gas di awal kan. Habis gas di awal nanti gas berikutnya nggak ada lagi, cuman gigi 4 yang ada, gigi 5 nggak ada lagi kan. Itu hati-hati kita nak ya. Oke, bagus suaranya. Kemudian ada yang dikritik, saya perbaiki baca ayatnya tadi, yaitu pada ayat la'allakum tattaqun. Itu lakumnya nggak usah didengungkan nak ya, karena itu ijar syafawi ya. Kamanya pun panjang, kama nggak usah panjang, satu lip saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di la'allakumnya jangan dilamakan ya, nanti dipelajari kembali ya. Baik, kemudian ada tadi menarik sebenarnya, yaitu peran keluarga ini ada aspek spiritual, yaitu melahirkan takwa ya. Takwa itu tentu sasarannya surga. Supaya dengan Ramadan ini seluruh anggota keluarga masuk surga ya. Saran saya masukkan sebuah ayat surah At-Tahrim ayat 6 itu. Ya, hafal enggak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu keluarga itu ya. Ya, wahai orang beriman, selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini paling aspek paling penting dalam Ramadan berhubungan dengan keluarga kan itu. Kemudian tadi ada pantunnya. Pantun tadi pertama kalau Anda berolahraga kayak mana tadi? Janganlah pernah Anda bersuara di saat berolahraga. Kalau saya jadi juara, saya doakan Dewan Juri masuk surga. Oh, Masya Allah. Tapi saya juara kamu nggak juara, doakanlah kami agar tetap masuk surga. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, itu tadi penampilan dari Fikri dari MTS Darul Salihin.